Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam mata kuliah metode penelitian. Adapun materi yang saya sampaikan pada hari ini yaitu proposal penelitian. Materi hari ini sekaligus akan memberi tugas pada saudara ya, terkait dengan mata kuliah ini yang akan kita gunakan evaluasi UTS ya, UTS ujian UAS akhir semester. Jadi yang harus Anda kerjakan bagaimana? Ikuti kuliah selanjutnya. Baik, kita kupas terlebih dahulu makna daripada proposal. Nah, proposal itu apa sih? Jadi perlu saya sampaikan di sini, untuk bisa melakukan penelitian, terkait dengan pendanaan, terkait dengan di ACC oleh pihak lain, maka yang harus dibuat dalam seorang peneliti yaitu adalah membuat suatu proposal. Nah, kalau Anda ingin meneliti misalkan terkait dengan hibah gitu, untuk mendapatkan dana, maka yang Anda lakukan harus membuat proposal terlebih dahulu. Nah, ini target akhir dari sebuah sebuah penelitian mata kuliah kita ini adalah membuat proposal penelitian ya. Paling tidak Anda sudah langkah-langkahnya mengerti, itu aja prinsipnya ya. Baik, apa sih proposal itu? Coba kita kupas ya. Proposal yaitu berupa dikirinun ya, kata benda, yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi proposal bisa juga rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, merupakan rancangan kerja ya, ini proposal itu adalah bisa dibuat rancangan kerja, langkah-langkah yang akan diambil ya, terkait dengan kegiatan apa. Karena proposal di sini tidak mesti penelitian ya. Misalkan Anda mau mengadukan minta bantuan untuk kegiatan apa, Anda harus bikin proposal, itu rancangan. Terdiri dari apa saja proposal itu, nanti kita bahas pada hari ini. Baik, tentu pada hari ini yang saya sampaikan sini adalah proposal terkait dengan pekerjaan meneliti. Nah, proposal penelitian. Kalau proposal yang terkait dengan pengajuan dana bantuan sosial ya, proposal bantuan dana sosial. Proposal terkait dengan kegiatan mahasiswa. Berarti ya, Anda bikin proposal kegiatan mahasiswa. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Proposal selanjutnya adalah definisi proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal, kegiatan yang bersifat resmi tentunya. Kalau penelitian yang dilibatkan individu, untuk kepentingan individu yang nggak usah bikin proposal. Proposal ini terkait biar ada kegiatan yang bersifatnya formal. Tapi kalau kegiatan sifatnya individu yang nggak usah bikin proposal atau apa ya, untuk Anda saja ya, itu ya. Jadi proposal itu terkait dengan kegiatan yang sifatnya formal, kegiatan yang terkait dengan dana, yang melibatkan orang lain, yang melibatkan terkait dengan instansi yang lain. Anda mesti harus membuat namanya proposal. Misalkan terkait dengan izin di suatu tempat, harus mengajukan proposal juga, gitu ya. Tapi ini ya, rancangan kerja, rancangan kerja tadi, rencana kerja yang secara sistematis.
Anda bikin rencana kerja itu ya komplit. Rencana kerja itu harus detail. Nah, detailnya gimana bro? Nah, ini nanti kita coba kita latih untuk bikin proposal yang rencana kerjanya seperti apa. Itu ya, tolong perhatikan benar makna daripada proposal ini yang akan Anda bikin. Banyak sebenarnya proposal ini seperti yang sebenarnya dititipkan ke mata kuliah ini oleh jurusan. Diharapkan Anda bisa membuat proposal untuk PKM, program kreativitas mahasiswa. Namun kelihatannya saya nggak nutut di sini ya, yang bisa ya nanti kita masukkan yang terkait dengan penelitian aja. Tapi gimana proposal PKM dalam 5 bidang ya, bidang itu ada PKM penelitian, PKM pengabdian masyarakat, PKM pengeterapan teknologi dan sebagainya. Banyak itu jenis PKM, ada 5 jenis. Nah, itu pada mata kuliah kita ini tidak bisa tercakupkan ya. Namun kalau Anda ingin bikin proposal terkait dengan PKM beringinan betul, ya silakan konsultasi ke saya. Kalau HMJ berminat untuk mengadakan pelatihan ya saya insya Allah bisa membantu. Baik, gitu ya. Baik, terlanjutkan. Proposal itu apa? Proposal dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Jadi menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan ya. Apa? Dalam proposal, selain itu dalam proposal biasanya juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, terkait dengan pengajuan dana tentunya. Ya gitu ya. Jadi ini tergantung juga. Kalau proposal ini terkait tidak artinya hanya untuk minta izin saja, ya dananya nggak usah ditunjukkan gitu ya. Tapi kalau terkait ada permintaan dana, minta bantuan dana dan sebagainya, ya berarti proposal dana harus perincian dana harus ada. Ya gitu ya. Jadi tolong diperhatikan benar makna dari proposal ini supaya rohnya dapat ya. Ya baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu proposal penelitian. Proposal yang akan kita buat itu seperti apa? Ya. Ini terkait yang sudah kita lakukan mungkin 2 pertemuan terakhir ya. Itu kegiatan penelitian. Nah, proposal penelitian sini lebih condong menjelaskan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi itu arahnya ke sana. Baik, isinya apa saja sih proposal penelitian ini? Ya sama dengan yang kemarin. Kalau kita babkan seperti ini, yaitu pendahuluan dulu. Ya, berisikan tentang pendahuluan. Pendahuluan ini kalau terkait fenomena penelitian, menjelaskan tentang fenomena penelitian. Ya, ini ada latar belakang ya, nanti fenomena penelitian kayaknya ya. Kalau di langkah yang kemarin itu adalah fenomena penelitian. Terus ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, dari 3 hal ini Anda seharusnya bisa mencari sebuah judul penelitian. Jadi judul itu munculnya setelah Anda melihat ini. Di awal ini seharusnya Anda sudah bisa melihat sebuah judul penelitian itu apa, judulnya apa. Namun bisa juga belum bisa, nah, masih bisa dikacaukan judulnya. Nah, baik, mungkin bab 1 ini pendahuluan apa saja, paling enggak 3 hal ini. Terus selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, yaitu 1 penemuan yang lalu. Nah, ini artinya yang harus dikaji pustaka apa? Yaitu penemuan terkait dengan latar belakang ini. Misalkan tentang gempa, berarti ya penemuan tentang pendapat penulis tentang gempa itu seperti apa, yang lalu seperti apa. Atau terkait dengan misalkan lokasi,
misalkan di Lombok, berarti penemuan yang lalu tentang arsitektur Lombok misalkan. Jadi kaji sini yang berisikan tentang penemuan yang lalu terkait dengan itu. Yang kedua mungkin teori yang mendasari dari penelitian ini, teori tentang gempa, teori tentang apa, ya, pengetahuan yang akan dibahas di sini apa. Jadi kajian pustaka ini satu, penemuan yang lalu, teori yang mendasari itu apa saja, ya, terus berisikan tentang hipotesa. Ya, jadi hipotesa ini sudah terkait dengan ini dari bab 1. Setelah Anda melakukan kajian pustaka, maka Anda mendapatkan sebuah hipotesa. Hipotesa itu dugaan hasil, kira-kira nanti hasilnya seperti ini loh. Nah, itu yang akan dibuktikan. Sesuatu hal yang akan dibuktikan itu namanya hipotesa dalam penelitian. Nah, ini ya. Nah, pada bab 2 ini judul bisa lagi berubah terkait dengan hipotesa ini. Mungkin judulnya bisa merupakan pertanyaan dari hipotesa ini. Nah, gitu ya. Jadi judul tidak saya letakkan di awal karena nggak mungkin kalau Anda bikin judul tapi nggak mengetahui ini, semua judul belum bisa. Nah, baik. Jadi dari sini maka judul sudah bisa ditetapkan. Judul penelitiannya adalah itu ya. Baik. Terus kita lanjutkan setelah bab 1, bab 2 ya fisika kajian pustaka, baru metode penelitian. Metode itu cara, langkah-langkah penelitianmu apa saja yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan seperti apa ya. Baik, ini babnya ada bab kerangka pikir ya, biasa diagram bola atau graf itu urutan langkah yang akan dilakukan dalam meneliti. Itu namanya kerangka pikir, digambar di situ. Mau apa dulu, gimana dan sebagainya. Terus yang kedua, variabel dan instrumen. Variabel penelitiannya apa sih? Instrumennya apa sih? Nah, tolong perhatikan ya, kalau Anda latar belakang itu apa ya? Buka materi 2 atau 1 yang kemarin. Sebelumnya itu saya kasih latar belakang, ada rumusan masalah, terus tujuan dan manfaat itu apa ya, terus kajian pustaka itu apa ada ya. Terus kerangka pikir itu apa, variabel dan instrumen itu apa, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bisa dilihat kembali videonya ya. Itu silakan, jelas itu di sana apa yang harus dilakukan dalam membuat kerangka pikir, variabel itu apa, instrumen itu apa, terus sampel dan data itu apa. Nah, Anda silahkan lihat di sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Oke, setelah kerangka pikir digambar, variabel dan instrumennya bisa disampaikan, variabelnya apa, pakai alat ukurnya apa saja, terus sampelnya gimana, dan data yang akan didapatkan seperti apa, tempat analisa datanya seperti apa yang akan dilakukan ya, kira-kira seperti apa analisa data dilakukan. Nah, itu bab 3, bab 1, 2, 3. Setelah itu bab 4, jadwal dan biaya, jadwal penelitian, waktu ini berkaitan. Nah, proposal ini karena penelitian itu merupakan kegiatan activity di lapangan atau di lab atau di manapun di perpustakaan, maka target jadwal itu penting sampaikan. Biaya juga perlu dibuat juga rangkanya di sini. Bab 4 ya, ini bukan 5. Nah, terkait dengan mata kuliah kita nanti hanya bab 1, 2 dan 3 saja. Biaya ini nggak usah ya. Nggak perlu inilah. Jadi yang akan dibikin adalah bab 1, 2 dan 3. Jadi ingat ya, jadi proposal itu kegiatannya ini ya, definisi ini dan ini, silahkan buka materi sebelumnya. Oke, kita
kita terkait dengan tugas, batasan tugasnya apa, ini penting ya. Saya sampaikan juga di sini. Bentar, minum kopi baru udah habis ya. Bismillah. Upacara minum kopi selalu saya lakukan pada kuliah. Nah, gitu ya. Enak. Baik, kita masuk lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang tugas. Tugasnya itu buat proposal tugasnya. Proposal penelitian. Nah, penelitiannya apa? Yang satu, buatlah usulan penelitian dengan membuat proposal penelitian dengan format seperti keterangan di atas. Nah, tadi urut-urutannya pendahuluan, ya, terus kajian pustaka dan metode penelitian. Formatnya yang format seperti tadi. Buatlah proposal dengan format seperti yang telah saya sampaikan tadi. Baik, fenomena penelitian difokuskan pada fenomena penelitiannya difokuskan pada fenomena arsitektur, bukan fenomena misalkan pilihan lurah, fenomena tanaman, fenomena boleh tanaman tapi terkait dengan arsitektur bisa. Ya. Studi ketinggian tanaman sebagai pengarah sirkulasi pada desain arsitektur, nah, bisa juga. Misalkan gitu. Jadi pokoknya fenomena tentang arsitektur. Gempa terkaitan dengan arsitektur. Banjir mungkin dikaitkan dengan arsitektur. Covid bisa dikaitkan dengan fenomena arsitektur, silahkan. Jadi itu. Jadi fenomena penelitian difokuskan pada fenomena arsitektur, tidak boleh lepas dari itu. Jadi penelitian memang penelitian untuk ilmu kita, untuk pengetahuan arsitektur, gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan di sini, kenapa harus bikin proposal? Ya, proposal ini kaitan dengan ya usulan supaya di ACC ya, untuk dalam hal ini adalah saya, dalam hal ini untuk saya. Tapi kalau meneliti untuk sendiri, Anda akan meneliti pribadi, mau menelitikan ini untuk memberi pengetahuan sendiri untuk diri Anda, ya nggak usah bikin proposal. Namun langkah-langkahnya tetap harus Anda bikin. Kalau meneliti tanpa membuat sistematis dalam langkah-langkah penelitian, ya Anda tidak akan bisa menemukan sesuatu. Ya percuma gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan cakupan penelitian, yaitu yang pertama teori, pengetahuan bidang arsitektur. Jadi kalau Anda ada teori, pengetahuan, literatur tentu di dalam bidang arsitektur, tidak boleh lepas dari itu. Yang kedua, objek minimal skala ya, minimal skalanya wilayah. Jadi wilayah itu misalkan desa Sau Jajar, terus misalkan Belimbing gitu. Ya, ruko ke sewilayah Belimbing, olahraga bias ruko Belimbing, sekitar Belimbing, bukan ruko misalkan ruko Soekarno Hatta ya. Tapi kalau sejalan Soekarno Hatta boleh. Objek ya, objek banyak bisa, ya kan, ITN, ya kan, bentuk atap kampus ITN, ya kan, itu kan bisa dilihat. Jadi artinya banyak. Tapi kalau bentuk atap gedung arsitektur gitu saja, ya kurang besar ya, itu bukan sah penelitian itu ya, untuk individu. Tapi untuk mata kuliah kita ini kita beri batasan seperti itu. Jadi objek banyak boleh, ya kan, kampus ITN, kampus UB, kampus itu ya, studi tampang bangunan misalkan itu, kampus Universitas Brawijaya bangunan ya, itu bisa gitu. Contohnya seperti itu ya judulnya. Cakupan dari penelitian ini. Kalau
perhatikan benar ya, ini penting. Yang kedua, cakupan citasi literatur. Jadi ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Apakah itu citasi? Ya, teori minimal 8 sumber yang berasal dari jurnal dan literatur. Jadi terkait dengan kalau penelitian, ya itu harus melakukan citasi, ya, melakukan studi literatur. Citasi itu studi literatur. Ya. Ini penting, ya, karena kalau nggak ini berarti pengetahuan Anda artinya nggak ilmiah. Kalau Anda tidak melakukan studi literatur, ya nggak ilmiah. Nah ini minimal Anda harus melakukan 8. Gampang ya, nanti kita ajarin ya. Bagaimana Anda membaca 8 literatur misalkan. Nah, nanti kita ajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, ya, penting ini aja dulu. Baik, terus yang ke formatnya penting juga. Kalau formatnya kertasnya A4, diketik ya, huruf Arial, hurufnya jenisnya Arial. Hati-hati ya, jangan kalau nggak Arial nggak akan saya koreksi. Nah, ukurannya 11 pas ya, jangan 12, 13, jangan 14, nggak boleh. Spasinya 1 nggak boleh, 1,5 ya nggak akan saya koreksi. Nah, spasinya harus 1, margin atas dan kanan itu 2, margin bawah dan kiri itu 3. Nah, ini tolong, ini format ini penting, tolong diperhatikan ini ya. Baik, jadi ini tugas tugas yang ya apa jenisnya, masternya tugas seperti ini. Nah, penjelasannya akan kita sampaikan selanjutnya ini, dikaitkan dengan jadwal ya. Baik, kita jadwal kegiatan kita apa ya. Ini saya sudah bikin 26 November ya, sampai 3 Desember ya, 26 sampai 3 Desember ini seminggu ya, seminggu Anda membuat bab 1, yaitu apa? Pendahuluan plus judul. Judul di sini pasti bisa berubah ya. Sekali lagi, kalau tadi sudah saya sampaikan, ketika melakukan kajian pustaka judul bisa berubah. Namun tolong pas bab 1 ini pendahuluan Anda sudah mencantumkan judulnya apa ya, bikin. Anda buat ini harus bikin, jadi tanggal mulai hari ini sampai besok minggu depan, Jumat depan, Anda harus bikin bab 1, yaitu terkait dengan pendahuluan. Pendahuluan ini kemarin dalam UTS sudah ada soal juga kan, bikin pendahuluan ya, fenomena awal itu bisa dimasukkan. Pak, kalau ganti ya boleh aja ganti ya. Nah, kemarin kan Anda saya jajaki bagaimana kemampuan Anda bikin di awal penelitian fenomena yang bisa dicari itu ya, di soal UTS kemarin. Nah, ini ada batasannya, jumlah halaman adalah 4 halaman. Perhatikan aturan format yang di awal tadi, itu berapa? Hurufnya 11 pakai Arial ya, ukuran hurufnya 11 Arial, spasinya 1, versinya jelas ya, ini tolong diperhatikan. Jadi bab 1 pendahuluan Anda bikin lebih kurang ya 4 halaman minimal lah, 4 halaman, 5 boleh, 6 boleh, 3 nggak boleh, 4 kok. Nah, latihan nulis panjang ya. Nah, oke. Terus 3 Desember sampai 17 Desember ini 2 minggu kalau nggak salah ya, Anda membuat bab 2 yaitu kajian pustaka. Ini nanti ada gimana cara penjelasan akan kita sampaikan. Ya, tentu kajian pustaka judul bisa berubah. Nah, jatahnya adalah 4 halaman. Oke, 17 Desember sampai 7 Januari. Ini berapa hari ini? Ya, mungkin berapa minggu, lalu liburan tahun baru juga yang lewatin ini bab metode penelitian.
bikin modul penelitian, tentu babnya yang kemarin sudah saya sampaikan, ya bikin 5 halaman. Oke, jadi bikin ini dikumpulkan semua ya. Ini yang merah-merah itu batas akhir pengumpulan, ini merah di Sepada ya. Nah, ini yang merah-merah ini. Terus 7 sampai 14 Januari ya, ini menjelang UTS, Anda buat layouting nanti aturannya gimana akan kita sampaikan ya. Layouting nanti bukunya proposal seperti apa ya, ini pas layouting ini isinya apa ya, ini ya. Jadi nggak usah jangan dibikin dulu sekarang, bikin bab 1 terserah, pokoknya formatnya ukurannya margin tadi aja. Oke, terus ini seperti apa lah, nanti pas layout akan bikin aturan ya, aturannya seperti apa ya, lebih jauh nanti akan kita sampaikan juga ya, tentu ya pas tanggal 7 ini kita sampaikan. Oke, terus jadwal UTS kapan, jadwalnya nanti dari fakultas dikeluarkan jadwal UTS-nya. Nah, itu dikumpulkan proposal gitu ya. Jadi itu, tolong ini perhatikan waktu-waktu ini apa yang harus dilakukan di sini. Ada sudah kuliah kita yang kemarin ya, coba ya, yang penting Anda mencoba. Sekali lagi ini Anda harus bekerja sendiri, tidak boleh nyontoh miliknya orang lain ya. Coba aja sendiri ya, nggak ada salahnya kok ya. Kita harus mencoba, melatih diri Anda sendiri. Catatannya, setiap target wajib dikumpulkan pada ring waktu yang tersedia di Sepada. Formatnya PDF, kumpulnya bentuknya PDF, ada formatnya di Sepada ya. Jadi kegiatan yang nomor 1 ini nanti dikumpulkan 3 Desember, paling lambat 3 Desember. Kedua ini 17 Desember, 7 Januari, dan jadwal UTS gitu ya. Jadi tolong perhatikan betul latihan, sempatkan waktu sebentar ya. Ini bukan artinya di antara tugas-tugas yang lain, saya yakin saudara banyak tugas ya. Kalau Anda sekarang semester 5, kebetulan ada PA 4 yang saya ajar, yang harus mengerjakan PA 4, Anda mengerjakan ini. Kalau Anda masih semester 3 ya, berarti ya Anda harus mengerjakan tugas PA Anda, mengerjakan tugas-tugas yang lain ya. Intinya ya silakan latihan, sempatkan untuk mengerjakan tugas metode penelitian ini ya. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin pertemuan hari ini sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Sehat selalu untuk saudara.